Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat narasumber kita hari ini, beliau Ustaz Lukman Hakim dan CMA, yang terhormat Direktur Wasit Asia serta jajaran direksi serta Bapak Ibu karyawan Rumah Sakit Asia yang berbahagia. Alhamdulillah, justru dari Allah SWT hari ini kita bisa mengikuti kajian tajwid. Kebetulan hari yang keempat, di mana hari yang keempat ini insyaallah nanti akan membahas tentang tuntunan sholat. Untuk hari yang pertama kemarin sudah dibahas kaitannya dengan manhaj tajwid, kemudian hari yang kedua itu fikih puasa, dan hari ketiga masih meneruskan manhaj tajwid. Insyaallah hari ini akan dibahas kaitannya dengan tuntunan sholat untuk tajwid. Semua itu tentu kalau tanpa Allah kita tidak bisa berkumpul dalam kajian majlis pada hari ini. Sekali lagi marilah kita bersyukur atas nikmat Allah, kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah yang telah berikan tuntunan pada umat manusia dengan ummati lahir, termasuk kita semua. Moga-moga kita diam-diam dapat syafaat dari beliau. Untuk menyingkat waktu, nanti kajian tentang tuntunan sholat menurut kajian insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Lukman Hakim RCNA 45 menit insyaallah sampai jam 1 lebih 50 menit gitu Ustaz. Nanti ada waktu 15 menit kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Sekali lagi mari kita dengarkan, kita ikuti apa yang disampaikan beliau katanya dengan tuntunan sholat menurut tajwid. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, segenap karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian tarjih RSA Bojonegoro, dan pada saat ini kita sudah memasuki hari yang keempat yang nanti kita akan membahas tentang tuntunan sholat sesuai dengan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pembahasan tentang tuntunan sholat sesuai dengan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ini kita akan bahas dalam dua sesi. Untuk sesi yang pertama, kita nanti akan mencoba membahas tentang hadis dalam masalah sholat. Kemudian sesi yang kedua di minggu yang akan datang, insya Allah kita nanti akan coba kaji dan juga sekaligus praktekkan, artinya bagaimana praktek atau aplikasi sholat itu. Nanti insya Allah sesi yang kedua juga kita pakai video biar kajian kita lebih bisa dipahami dengan mudah. Tapi untuk sesi yang pertama ini saya sampaikan tentang hadis pokok, dan ini penting sekali untuk kita pahami, dan hadis ini menjadi sumber pokok di dalam pelaksanaan sholat. Hadis itu dalam istilah ahli hadis atau juga ahli fikih disebut hadithul umdah. Hadis umdah itu hadis pokok yang berbicara tentang masalah sholat. Karena semua pembahasan dalam fikih itu, mulai taharah, di situ ada wudu, ada tayamum, itu ada hadis pokok. Hadis pokok itu hadis yang memberikan gambaran secara global dan menjadi sandaran dalam pelaksanaan ibadah. Nah, dalam konteks tuntunan sholat itu hadis pokoknya disebut hadis al-musi sholatahu atau fis sholat. Hadis yang berbicara tentang sahabat yang melakukan sholat tapi sholatnya itu salah, artinya tidak betul. Itu yang disebut hadis pokoknya. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan tentang apa yang disebut atau definisi sholat itu apa. Sholat itu secara lughatan atau secara etimologi artinya ad-du'a bi khairin, mendoakan tentang kebaikan. Jadi sholat itu apa? Berdoa dengan kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Terus di sana lanjutannya apa? "Washolli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum." Khudh, ambillah wahai Muhammad, min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqah. Maksudnya shadaqah yang wajib. Shadaqah zakat itu nama lainnya juga shadaqah, tapi shadaqah yang wajib. Tutahhiruhum, yang mana fungsi shadaqah atau zakat yang wajib
purifikasi bagi muzaki, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan muzaki itu dengan mengeluarkan sedekah, karena sedekah itu hak miskin. Artinya ketika harta kita zakat itu sama dengan kita melakukan purifikasi terhadap harta kita yang di situ ada hak orang fakir dan miskin. Tapi setelah orang yang agnia atau orang yang kaya yang hartanya sudah sampai nisab itu mengeluarkan zakat, Nabi disuruh wasolli alaihi, wahai Muhammad, berdoalah engkau dengan kebaikan kepada mereka. Sehingga sholat itu asalnya dari sini, wasolli alaihi itu artinya apa? Nabi Muhammad disuruh mendoakan dengan kebaikan. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Artinya kalau misalnya orang lazismu habis ngambil sedekah, habis mengambil zakat, yang minimal mendoakan dengan kebaikan, entah jazakumullahu khairan atau doa-doa yang lain. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kebaikanmu itu sakanun lahum, akan membawa ketenangan. Artinya orang yang mengeluarkan sedekah atau orang yang mengeluarkan zakat yang wajib itu semakin termotivasi untuk bekerja lagi, sehingga nanti bisa menghasilkan harta yang berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair. Jadi yang pertama hartanya tambah, yang kedua semakin baik. Mungkin kalau orang hartanya tambah tapi tidak semakin baik, berarti bukan harta yang berkah. Dari ayat ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sholat itu secara bahasa berdoa dengan kebaikan. Kemudian sholat dalam pandangan fuqaha atau ahli fikih, sholat itu didefinisikan. Definisinya penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Sholat itu aqwalun wa af'alun, komponennya dua. Yang pertama aqwal, ucapan. Contoh ucapan dalam sholat apa? Baca Allahu Akbar saat takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah, itu contoh perkataan. Wa af'al, dan perbuatan. Contoh perbuatan dalam sholat apa? Al-qiyam, sholat itu dilakukan dengan berdiri, kemudian rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Ini apa? Af'al, beberapa perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang sholat itu dibuka dengan takbir, disebut apa? Takbiratul ihram. Takbir dalam sholat itu dua. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir apa? Intiqal. Bedanya apa? Takbiratul ihram itu di dalam sholat hanya dilakukan sekali. Ketika apa? Ketika kita memulai sholat. Dan mana ihram itu? Dari kata haram itu, ahrama yuhrimu ihram, artinya mengharamkan. Maksudnya apa? Takbir yang ketika kita ucapkan, kita mengharamkan segala aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Jadi kalau jenengan sudah Allahu Akbar, segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat haram dilakukan. Ketika jenengan lakukan sholatnya maka batal. Jenengan Allahu Akbar, kok perut saya masih lapar, ingin makan, boleh nggak? Enggak. Kok saya masih haus, ingin apa? Minum. Kok saya masih ngantuk, ingin tidur sebentar, boleh nggak? Tidak, karena kita sudah Allahu Akbar, itu yang disebut apa? Takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram ini Bapak dan Ibu penting ya? Biasanya saya tanya ke jamaah, Bapak dan Ibu sekalian, apa makna takbiratul ihram? Jawabannya mayoritas nggak bisa jawab. Kenapa? Hal yang kecil mungkin tidak kita pokoknya kalau sholat diawali dengan takbiratul ihram, tapi filosofi makna takbiratul dipahami. Intinya apa? Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan segala aktivitas selain sholat, sehingga takbir ini hanya dilakukan pertama kali ketika kita melakukan apa?
sholat. Yang kedua takbir intikal. Intikal itu artinya apa? Pindah, maksudnya dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Tempatnya di berapa tempat? Di 4 tempat. Ketika kita posisi berdiri mau rukuk itu kan baca takbiratul intikal. Lawannya berdiri apa? Duduk. Nanti kenal dengan posisi duduk ada takbir intikal. Yang ketiga naik. Ketika jenengan mau bangkit ke rakaat berikutnya itu posisi lawannya naik apa? Turun. Pada waktu jenengan mau sujud turun ada takbir intikal. Kalau kita teorisasikan itu tempat takbir intikal itu di 4 tempat apa? Berdiri lawannya apa? Duduk. Naik lawannya apa? Turun. Nah, itu 4 tempat ya. Oke. Dan sholat itu harus dimulai dengan takbir yang disebut takbir apa? Ihram. Muhtatamatun bitaslim dan diakhiri dengan salam. Dengan apa? Salam. Artinya salam itu sebagai penutup sholat. Bisyara'id maksusah dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang disebut dengan sholat. Dan sekarang kita masuk pada hadis pokok yang berbicara tentang masalah sholat. Hadis pokoknya, jadi sudah kita katakan disebut apa? Hadis al-musi fi sholat atau hadis al-musi sholat, atau hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat yang melakukan sholat itu masih salah. Masih apa? Salah. Hadisnya bisa kita temukan di dalam hadis Abu Hurairah. Kalau jenengan punya Bulughul Maram, pernah dengar kan ada kitab namanya Bulughul Maram yang ditulis oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini cukup populer dan sudah banyak diterjemahkan. Nanti jenengan baca di kitab Sifatus Shalah atau bab Sifatus Shalah, nanti hadis yang pertama disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berbicara tentang hadis yang kita sebut tadi apa? Hadis orang yang salah dalam melakukan sholat. Kenapa kok kita sebut dengan hadis orang yang salah dalam melakukan sholat? Nanti kita coba lihat narasinya bagaimana. Di sana dikatakan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anna nabiyya dakhala masjid. Bahwasanya Nabi itu masuk masjid. Masjid mana, Bu? Coba. Masjid Nabawi. Fadakhala rajulun, ketika Nabi masuk masjid disusul ada seseorang yang masuk. Ini namanya nanti Khalad ibn Rafi. Khalad ibn melakukan kesalahan dalam sholat. Tsumma jaa fasalla, terus sahabat tadi melakukan sholat. Dalam satu riwayat yang lain dijelaskan melakukan sholat 2 rakaat. Sholat kemungkinan dalam pandangan syurahul hadis atau pensyarah hadis adalah sholat tahiyatul masjid. Tsumma jaa, kemudian dia mendatangi Nabi, fasallama ala nabiyyi, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi. Farad dan Nabi alaihi salam, kemudian Nabi merespon atau menjawab salamnya. Jadi ada seorang apa? Sahabat masuk ke masjid. Ketika di masjid Nabi sudah ada, dia melakukan sholat, kemudian selesai sholat apa? Menyapa Nabi, mengucapkan salam dulu. Maka Nabi merespon jawabannya. Kemudian Nabi berkata, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Irji, suruh kembali, fasolli, sholat lagi, fa innaka lam tusolli, sesungguhnya aku belum sholat. Berarti sholatnya sudah sesuai dengan syariat atau belum? Belum. Oleh sebab itu Nabi memerintahkan Allah al-i'adah, mengulangi sholat. Fasalla, terus orang itu sholat. Tsumma ja'a fasallama ala nabi, terus dia datang mendatangi Nabi, terus mengucapkan salam lagi. Tapi Nabi setelah menjawab salam tetap bilang apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli, suruh kembali lagi, suruh mengulangi sholat lagi karena sholatnya belum dianggap salah. Itu dilakukan 3 kali. Nabi tetap bilang apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Bapak dan Ibu sekalian,
kalau jenengan melakukan aktivitas atau perbuatan 3 kali salah terus, itu jenengan menyerah atau tetap lakukan? Melakukan sesuatu perbuatan atau pekerjaan 3 kali tapi tetap disalahkan, itu enaknya nyerah baik atau tetap maksa melakukan itu? Menyerah. Soalnya apa? Nanti semakin banyak dilakukan tetap disalahkan. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak dilandasi oleh ilmu. Makanya kalau pekerjaan tidak dilandasi ilmu, itu lebih banyak apa? Membahayakan daripada apa? Daripada mendatangkan maslahat. Makanya sahabat tadi setelah 3 kali melakukan, beliau menyerah. Dia bilang, "Walladzi ba'atsa bil haqq fama uhsinu ghairahu fa'allimni." Ya Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan hak, saya tidak bisa melakukan tata cara sholat kecuali ini, fa'allimni. Maka jenengan atau engkau ajarkan tata cara sholat kepadaku. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah mengajarkan tata cara apa? Sholat. Semua yang nanti akan diajarkan oleh Rasulullah ini hukumnya apa Pak? Wajib. Yang tidak diajarkan itu sunnah. Ketika Rasulullah mengajarkan sholat kepada seorang sahabat yang salah melakukan sholat tadi, Rasulullah bilang apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau melakukan sholat, maka ucapkanlah takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir ini yang mengharamkan segala aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ketika jenengan melakukan aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan sholat, sholatnya menjadi batal. Dan takbiratul ihram itu tempatnya di mana? Di awal ketika kita melakukan sholat. Sehingga takbiratul ihram itu takbir yang membuka sholat. Sehingga ulama yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mengistilahkan takbir al-iftitah. Takbir apa? Al-iftitah. Meskipun istilah ini tidak umum ya, tapi di sebagian kitab disebut apa? Takbiratul iftitah, yaitu takbir yang menjadi pembuka sholat. Kata Rasulullah, apabila engkau hendak melakukan sholat, maka ucapkanlah takbiratul ihram. Makanya dalam HBT kita bilang kan, idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar. Kalau engkau mau melakukan sholat, ucapkanlah apa? Takbiratul ihram. Sehingga takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Dengan sholat mengawalinya tidak dengan takbiratul ihram, sah atau enggak? Misalnya subhanallah, sah sholatnya? Tidak. Tapi kalau takbir Allahu akbarnya itu diganti, Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya Allah punya asmaul husna. Salah satu asmaul husna apa? Jangan sebut apa? Ar-Rahim. Ar-Rahimu akbar. Sah atau enggak sholatnya? Sah atau enggak? Enggak. Contoh asmaul husna yang lain apa, Bu? Kasih tahu saya, apa, Bu? Ar-Rahmanu akbar. Sah atau enggak? Sah atau enggak? Allahnya diganti dengan salah satu asmaul husna yang jumlahnya berapa? 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu apa? Biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, serulah Allah dengan nama-nama yang indah tadi, yaitu asmaul husna. Jawabannya apa? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Bukannya asmaul husna itu nama lain dari Allah. Asma nama-nama, husna baik. Berarti kan Allah punya nama-nama baik selain lafzul jalalah, yaitu Allah itu. Tapi kenapa kok kita katakan tidak sah? Kenapa Pak? Atau Bu? Kenapa? Karena Nabi bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau sholat.
Dan ketika Nabi sholat, ketika mengawali sholat, ya Allahu Akbar. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Berarti takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib. Terus Nabi setelah itu bilang, tsumma qra', kemudian bacalah ma tayassara, apa yang mudah, ma'aka bersamamu minal Qur'an, dari Qur'an. Maksudnya sahabat tadi suruh baca sesuatu yang mudah dari Quran. Sesuatu yang mudah dari Quran itu surat apa Pak? Tobu. Surat apa Pak? Kul huwalek. Apa Bu? Kalau jenengan apa yang mudah? Hah? Nabi hanya bilang summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Seolah-olah yang penting baca Al-Quran, seolah-olah bahasanya kan, summa, kemudian ikra, bacalah engkau ma apa tayassara yang mudah ma'aka bersama engkau minal Quran. Tapi kenapa kok jenengan tadi ibunya jawab, kenapa kok dibagi Al-Fatihah Bu? Kenapa Al-Fatihah itu mudah? Karena umul apa? Umul kitab atau umul Quran? Sama semuanya ya, umul kitab atau umul Quran. Karena dia menjadi induknya kitab Al-Quran, maka surat yang pertama dari Al-Quran itu secara umum pasti kita hafal. Makanya jenengan kalau mengajarkan ke anaknya, itu surat apa Pak atau Bu yang jenengan pertama kali ajarkan? Al-Fatihah. Surat yang umum kita hafal itu ya Al-Fatihah ya, gitu. Sehingga ada sebuah buku, seandainya menghafal Quran bagikan menghafal Al-Fatihah. Kalau jenengan hafal semua ayat Al-Quran itu 114 surat itu kayak hafal Al-Fatihah, berarti hafalannya sudah luar biasa. Dan sehingga summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, ini yang dipahami Al-Fatihah tadi. Memang dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Summa qra' bi ummil Qur'an. Kemudian bacalah ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tapi di antara takbiratul ihram hukumnya apa tadi? Wajib. Baca Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib. Tapi di antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah itu ada apa? Ketika kita sholat ada apa saja? Ada apa Bu? Apa? Iftitah. Ada doa iftitah. Doa iftitah hukumnya apa Bu? Hukumnya apa Pak? Kenapa kok sunnah? Kenapa kok sunnah? Kenapa? Jenengan kenapa kok sunnah Bu? Baca doa iftitah. Doa iftitah itu yang pertama Pak, Allahumma ba'id. Allahumma ba'id. Itu hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kalau kita di HPT kita Allahumma ba'id itu levelnya pertama. Karena apa? Dianggap sangatnya lebih paling kuat. Setelah itu wajjahtu. Tapi kalau di Muhammadiyah wajjahtunya tidak hanya sampai wa ana minal muslimin, tapi sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan juga di HPT kita jilid 3 putusan Monas Tarjih ke-29 di Jogja tahun 2005 diperbolehkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi titik sampai semacam itu. Jadi kalau jenengan sholatnya ingin panjang pakai wajjahtu. Tapi kalau standar pakai Allahumma ba'id. Tapi kalau mau cepat Allahu Akbar kabira. Meskipun di masyarakat kan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, itu sebenarnya penggabungan dua
Tapi kalau di Muhammadiyah diamalkan secara sendiri. Tapi kenapa kok di Muhammadiyah itu seolah-olah Muhammadiyah hanya populer Allahumma ba'id? Kenapa? Ya karena itu dari segi sanadnya paling sahih. Karena tingkatan hadis itu paling kuat apa? Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua ma rawahu Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga apa? Ma rawahu Muslim. Tadi yang Allahumma ba'id muttafaqun alaih. Wajah tuh sahih enggak? Sahih, rawahu Muslim. Tapi kalau di Muhammadiyah tingkatan pertama apa? Allahumma ba'id. Ya, sehingga kalau di sekolah Muhammadiyah ya umumnya Allahumma ba'id itu ya. Kalau di sekolah. Tapi kalau jenengan levelnya sudah dewasa, sudah tidak anak sekolah lagi, ya paling tidak pengetahuannya bertambah. Allahumma ba'id ya harus hafal. Kemudian bisa pakai doa yang lain lagi. Wajah tuh bisa Allahu Akbar kabiro itu ya. Tapi kalau anak sekolah disuruh baca ngapalin Allahumma ba'id saja punter saja. Apalagi nanti diajarkan langsung di 3. Oke ya. Berarti doa kita hukumnya apa? Sunnah. Kenapa sunnah? Tidak disebutkan dalam hadis yang menceritakan orang yang salah dalam melakukan apa? Salat. Bisa dipahami alasannya. Kenapa kok doa kita sunnah? Tidak ada dalam hadis pokok dalam masalah salat. Oke. Antara takbiratul ihram sama al-fatihah ada doa iftitah. Yang lainnya ada apa lagi? Pak Tebu. Apa Bu? Pak? Isti'adzah. Hukumnya isti'adzah apa? Isti'adzah itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa juga a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bisa juga a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau jenengan pakai yang mana? Pakai yang populer ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukumnya baca isti'adzah sebelum baca Al-Fatihah itu apa? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kenapa sunnah? Tidak disebutkan dalam hadis. Dan isti'adzah itu untuk mengawali bacaan Quran. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Kalau engkau mau membaca Al-Quran, suruh apa? Isti'adzah, meminta proteksi dari godaan setan. Dan sekarang kesunahan isti'adzah itu di rakaat pertama saja atau di setiap rakaat? Apa Pak? Setiap rakaat. Jenengan Bu? Setiap rakaat. Kemarin kok jawabannya rakaat pertama saja? Karena sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau yang dipilih tarjih di setiap rakaat. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu ada di setiap rakaat. Dan ayatnya tadi kan bilang fa idza qara'tal Quran, apabila engkau mau membaca Quran. Dan di setiap rakaat ada bacaan Quran. Yang kedua, dengan pendekatan irfani. Pendekatan irfani itu apa? Pendekatan intuisi atau spiritualitas. Kalau jenengan meminta proteksinya itu di setiap rakaat, menjadikan sholat jenengan lebih khusyuk. Bisa dipahami ya? Itu argumentasi tarjih Muhammad Jiyah. Oke, berarti isti'adzah hukumnya sunnah. Berikutnya Bu, kan ibunya bapaknya, ada apa lagi Bu? Antara takbiratul ihram sama Al-Fatihah ada apa lagi Bu? Ini mudah jawabnya, kan tiap hari sholat, tinggal dianalisa, diamati ya, kira-kira apa? Tadi iftitah, bapaknya jawab isti'adzah, sekarang ibunya apa Bu? Yuk, apa? Apa? Nggak ketemu?
bapaknya apa Pak? Hah? Apa? Basmalah itu bagian dari Al-Fatihah ya. Kalau kita dalam pandangan jumhur itu bagian Al-Fatihah, kecuali madzhab Maliki. Kalau madzhab Maliki hukum baca basmalah malah makruh. Tapi ini pendapat madzhab Maliki ya. Tapi kalau tarjih sama madzhab Syafi'i sama. Basmalah itu masuk Al-Fatihah. Buktinya mudah. Kalau jenengan nggak hafal hadis, cek di mushaf jenengan. Kalau hadis itu kan jenengan harus cari. Ada hadisnya, Nabi bersabda, "Wa idza qara'ta alhamdulillahirabbil alamin faqra'u bi bismillah fa innaha." Ya, kalau engkau baca alhamdulillah maka bacalah bismillah, karena bismillah itu salah satu dari ayat Al-Fatihah. Tapi ada cara yang mudah. Jenengan lihat mushaf. Mushafnya jenengan itu kan ada nomornya. Al-Fatihah itu berapa ayat? Bapak Dirjen, berapa Pak? 7. Ayat pertama apa Pak? Nah, dalam mushaf jenengan bismillah. Pasti bismillah. Dan sehingga Al-Fatihah itu disebut apa? Sab'u matani, 7 ayat yang berputar, yang berulang-ulang. Ayat pertama apa? Bismillah. Berarti bismillah wajib Pak. Hanya saja kalau di Muhammadiyah itu kalau sholatnya itu sholat jahriyah, imamnya itu boleh baca jahran, boleh siron. Meskipun yang umum diperhatikan oleh orang Muhammadiyah, imamnya baca apa? Siron. Tapi bukan berarti imam Muhammadiyah tidak baca bismillah. Itu penting loh. Jenengan perlu klarifikasi di masyarakat loh. Saya pernah sholat di salah satu rumah sakit, tapi yang jelas bukan di sini ya. Saya kebetulan terlambat. Akhirnya kan kita bikin jamaah sendiri. Saya Allahu Akbar jadi imam, saya tidak baca bismillah. Makmum saya mufaroqah, hilang semuanya. Pada memisahkan, loh tadi kok mau jamaah. Setelah saya pikir-pikir kok enggak, orang pada lari semuanya. Kenapa? Karena dianggap saya tidak baca basmalah. Padahal saya baca basmalah hanya saja, artinya pelan. Oke ya? Apa Pak jawabannya? Belum ketemu kok. Ketika jenengan takbir, ya udah saya jawab saja kalau nggak ketemu. Ketika jenengan takbir, ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat tangan. Ini salah kaprah Bapak dan Ibu sekalian. Kalau jenengan suruh coba takbir, pasti ngangkat tangan dulu. Padahal takbir itu ucapan Allahu Akbar, karena tidak semua kita takbir selalu ngangkat tangan. Kalau jenengan mau rukuk, mau sujud, baca takbir enggak? Baca ngangkat tangan? Tidak. Berarti ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Berarti kalau jenengan sholat Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan, sholatnya sah atau enggak? Sah, tapi nggak usah dicoba ya. Maksudnya kita hanya membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Sehingga kalau terjadi sebuah kasus kita kelupaan, misalnya nggak ngangkat tangan, ya sholat kita tetap sah. Tapi bukan berarti jenengan nanti bakal tahu ini yang wajib, ini yang sunnah terus ditinggalkan, bukan semacam itu ya. Itu. Berarti ngangkat tangan hukumnya apa? Sunnah. Tempatnya di berapa tempat Mbak Dewi sekalian? 4 tempat juga Pak. Yang pertama Pak, ketika apa? Kesunahan ngangkat tangan di sholat di 4 tempat. Yang pertama ketika apa? Takbiratul ihram. Yang kedua apa Bu? Cepat Bu. Waktunya apa Bu? Mau rukuk. Apa Bu? Iktidal. Meskipun yang dibaca sami Allah liman hamidah. Yang keempat apa Pak? Apa Bu? Ketika kita bangkit dari tasyahud awal. Berarti 4 tempat. Oke ya? Oke, berarti hukumnya apa? Sunnah. Berikutnya apa lagi Bu? Pak. Sedekah. Sedekah hukumnya apa? Sunnah. Kalau jenengan pernah haji atau umroh, orang yang kulit hitam atau Afrika, itu secara umum madzhabnya apa?
Maliki. Dia kalau sholat nggak pakai sedekap. Memang dalam madhab Maliki tidak disunahkan sedekap. Tapi terlepas dari perbedaan itu, ya, sedekap hukumnya apa? Sunnah. Gitu. Nanti tata cara sedekap di pertemuan yang berikutnya. Oke ya. Intinya berarti yang wajib apa? Takbiratul ihram, kemudian al-fatihah. Di antara al-fatihah sama takbiratul ihram yang sunnah apa? Doa iftitah. Apa? Ngangkat tangan. Apa lagi Pak? Sedekap. Apa lagi Bu? Apa lagi Bu? Baca isti'adzah. Oke, jelas ya? Jelas. Oke. Kemudian Nabi bersabda setelah itu, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Tsumma kemudian irka', rukuklah kamu hatta tatma'inna, sehingga tumakninah kamu raki'an dalam keadaan rukuk. Berarti rukuk itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Sholat tanpa rukuk tidak sah. Tapi dijelaskan oleh Nabi hatta tatma'inna raki'an. Ketika orang rukuk itu harus tumak nina. Tumak nina itu bagaimana Pak atau Bu? Tumak nina itu artinya tenang, artinya berhenti sejenak sehingga posisi tubuh keadaan terukuk. Sebagian ulama memberikan kadar tumak nina itu sekadar orang membaca subhanallah. Artinya apa? Ada ketenangan. Tapi kalau sholatnya itu rukuknya posisinya belum betul, langsung sudah i'tidal, nah itu tumakninah atau tidak kan itu. Oke ya. Berarti rukuk hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib Pak? Kenapa wajib Pak? Ya disebutkan dalam hadis, kan mudah kan? Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, antara Al-Fatihah dengan rukuk itu ada apa? Ada apa Bu? Cepet Bu jawabannya. Kita dikejar waktu. Ya apa Bu? Apa? Hah? Kok nggak dengar? Membaca surat pendek. Kalau suratnya panjang Bu. yang membaca surat saja Bu, nggak usah dikasih pendek loh. Membaca surat nggak harus pendek ya, boleh lah baca surat panjang. Membaca surat atau ayat hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau sholat wajib kesunahan baca surat di rakaat pertama, di rakaat keberapa? Pertama dan kedua. Berarti kalau sholat subuh hanya 2 rakaat, yang dua-duanya baca surat atau ayat. Kalau sholat maghrib Fatihah. Kalau sholatnya 4 rakaat berarti zuhur, asar, isya ya di rakaat pertama dan kedua. Oke, sekarang bapaknya di antara Al-Fatihah dengan rukuk ada apa Pak? Apa? Takbir apa Pak? Takbir itu ketika mau rukuk ya. Berarti ada takbir intikal. Hukumnya apa Pak? Hukumnya apa? Sunnah. Tadi takbir intikal kita katakan di 4 tempat. Kalau jenengan berdiri mau rukuk, berarti mau apa? Turun. Oke ya. Berikutnya jenengan Bu, ada apa lagi Bu? Ibu bapak gitu. Ada apa lagi Bu? Terus sudah nggak ada. Apa antara Al-Fatihah dengan rukuk itu ada apa dalam kita sholat? Surat sudah, takbir intikal sudah, tinggal apa? Bacaan amin. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Walau qolim amin itu sunnahnya. Tapi meskipun jenengan tahu ini sunnah, bukan berarti jenengan tinggal loh. Nanti saya walau qolim nggak usah amin gitu. Nanti jadi masalah. Hukumnya sunnah, tapi tetap nanti dilakukan. Oke ya? Nah,
Berarti kesimpulannya antara Al-Fatihah dengan rukuk yang sunnah apa tadi? Kalau kita urut dari awal, bacaan amin, surat, terus takbir intikal. Rukuk wajib, terus tumakninah dalam rukuk wajib. Kemudian Nabi bersabda, "Tsummarfa hatta ta'tadilla qa'iman." Kemudian bangkitlah engkau sampai engkau i'tidal dalam keadaan berdiri. Hukumnya apa, Pak? Wajib. Kenapa wajib, Bu? Nah, dalam hadisnya, mulai cerdas kan sekarang, mulai paham. Oh, maksud saya itu ada hadisnya, itu saja jawabannya. Berarti i'tidal hukumnya wajib. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, antara rukuk dengan i'tidal itu ada apa? Ayo Bu, jenengan Bu. Ada apa Bu? Dalam sholat jenengan, coba ayo Bu, apa Bu? Hah? Doa rukuk. Doa rukuknya jenengan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allah. Doa pertama di Muhammadiyah. Boleh juga subhana rabbiyal azim, dibaca 3 kali. Boleh juga subuhul kudus rabbul malaikati wa ruh, itu boleh juga. Oke ya. Hukumnya apa? Sunnah. Oke, berikutnya ada apa lagi, Pak? I'tidal di antara rukuk dengan i'tidal ada apa? Ada apa lagi? Apa, Pak? Apa, Bu? Angkat tangan. Hukumnya apa, Pak? Sunnah. Ada apa lagi, Bu? Nah, membaca sami Allahu liman hamidah, itu yang disebut sam'ah. Sami Allahu liman hamidah, meskipun bukan takbir kita ngangkat tangan, itu sunnah. Kemudian ketika jenengan sudah lurus berdiri, baca apa? Rabbana, okay? Rabbana walakal hamdu itu Rabbana lakal hamdu, Pak. Ibu-ibunya Rabbana walakal hamdu itu Rabbana lakal hamdu, Bu. Bapaknya Rabbana lakal hamdu. Yang betul yang mana? Yang mana? Yang mana, Pak? Sama-sama betulnya. Boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana walakal hamdu, boleh pakai tambahan waw, atau bisa ditambah Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana walakal hamdu, semuanya boleh. Oke ya. Hukumnya apa? Sunnah. Atau mau diteruskan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in apa? Ba'du. Oke. Jenengan bacanya mil atau milus? Jenengan apa, Pak? Milus. Jenengan, Bu? Sama, Bu? Kok nggak berani beda sama bapaknya? Ayo, Bu. Yang betul yang mana? Mil atau milus? Sama-sama betulnya. Boleh milus, boleh milas. Oke. Kemudian masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai engkau tumakninah dalam keadaan apa? Sujud. Berarti sujud hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib, Bu? Disebutkan dalam hadisnya. Mulai cerdas ya. Dan sujud ini dikatakan hatta tatma'inna sajidan, harus dilakukan dengan tumakninah. Berarti tumakninah dalam sujud hukumnya wajib. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, antara i'tidal dengan sujud yang pertama itu ada apa? Apa, Pak? Takbir. Takbir apa? Intikal. Hukumnya apa? Sunnah. Terus ada apa lagi? Doa sujud apa? Tadi Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma
firli. Oke, itu ya. Kemudian summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah sampai engkau tumakninah dalam keadaan duduk. Maksudnya apa? Melakukan duduk di antara dua sujud. Hukumnya apa? Wajib. Tumakninah wajib enggak? Ya. Nah sekarang di antara duduk di antara dua sujud dengan sujud yang pertama tadi ada apa? Ada apa Pak? Takbir. Takbir apa? Intikal. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Doa. Doanya apa? Doanya apa Pak? Doanya apa? Allahumma firli. Ayo doanya apa Bu? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sudah. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5 saja. Wa'afini wafu'ani sama warfa'ni. 8. Jenengan hanya minta 5, padahal yang dimintai siapa? Allah. Kalau Allah jenengan semakin minta banyak, semakin suka atau semakin enggak suka? Kalau jenengan semakin banyak dimintai, semakin suka atau semakin akar? Nah, itu bedanya jenengan dengan Allah ya. Kalau ditakji apa? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Meskipun ada tambahan warfa'ni wa'afini wa'fu'ani, tapi yang perlu dicatat Pak atau Bu, yang wa'fu'ani itu tidak ada di kitab hadis manapun. Itu tambahan ulama. Siapa yang menambahin? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sehingga kalau kita di Muhammadiyah yang tambahan wa'fu'ani itu kita tidak pakai. Kenapa? Karena tidak ditemukan di hadis manapun. Itu tambahan ulama yaitu Al-Imam Ghazali. Berarti kesimpulannya tadi Pak, sujud dengan tumakninah wajib, kemudian duduk di antara dua sujud apa? Wajib, kemudian wajib apa? Tumakninah. Oke ya. Berikutnya, dalam hadis itu Rasulullah berikutnya bersabda, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah kamu sampai engkau tumakninah dalam keadaan sujud. Berarti kita lihat di sini. Sujud hukumnya apa? Wajib. Ini sujud yang keberapa? 2. 1 rakaat itu Pak Tebu, yang jumlahnya 2 kali harus dilakukan itu apa? Rukuk berapa kali dalam 1 rakaat? 1 rakaat itu kan ada berdiri dengan baca Al-Fatihah itu ya, ada rukuk, ada itidal, ada sujud, duduk di antara 2 sujud, terus sujud yang kedua. Kenapa kok sujud itu 2 kali? Hah? Kenapa Pak? Sesuai dengan hadis ya. Ya sudah betul, maksudnya kita memberikan taklid, memberikan alasan rasionalitas. Kenapa kok sujud 2 kali? Posisi dalam sholat itu yang menunjukkan kita tidak ada nilainya, merasa hina di depan zat yang sangat mulia. Itu posisi apa? Sujud. Sehingga sujud dianjurkan 2 kali, menunjukkan totalitas kita dalam melaksanakan apa? Ibadah. Karena makna ibadah salah satunya apa? Al-ghul. Seorang merasa hina. Berarti sujud harus 2 kali. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma dzalika fi sholatika kulliha." Kemudian lakukanlah yang demikian itu di sholat kamu semuanya. Maksudnya di setiap rakaat. Berarti 1 rakaat itu yang wajib apa Pak Tebu? Ini kesimpulan ngaji kita ya. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua apa? Al-Fatihah. Yang ketiga apa? Rukuk disertai
tumakninah. Terus apa? I'tidal disertai tumakninah. Terus apa? Sujud dengan apa? Tumakninah. Terus apa? Duduk di antara dua sujud disertai tumakninah. Terus sujud yang kedua disertai dengan tumakninah. Ini yang wajib sebagaimana dalam hadis ini. Selain itu hukumnya sunnah, tapi ulama menambah niat sudah disebutkan. Niat hukumnya apa? Wajib. Tapi ada nggak di hadis? Tidak. Lah, niat itu bisa dipahami dari pernyataan Nabi apa? Idza kunta ila shalah. Kalau engkau mau mengerjakan sholat, yang namanya niat itu ya qasdus syai', menyengaja melakukan sesuatu. Berarti niat masuk di sini. Kemudian yang belum disebutkan apa? Duduk yang terakhir ketika kita apa? Sholat. Duduk di yang terakhir ketika kita sholat itu yang wajib apa? Baca tasyahud, at-tahiyatu lillah, terus baca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian penutup sholat disebutkan. Penutup sholat apa tadi? Disebutkan dalam hadis? Tidak. Makanya Imam Abu Hanifah, Pak, tapi ini dengan ilmu saja ya, nggak usah diyakini. Imam Abu Hanifah bilang sholat itu sah meskipun tidak ditutup dengan salam. Berarti kalau jenengan menganggap sholatnya selesai tanpa salam, sah menurut Imam Abu Hanifah. Tapi cukup di ilmu ya, nggak usah dipraktekkan. Ya, salam. Kenapa kok Imam Abu Hanifah bilang salam tidak wajib? Karena tidak disebutkan dalam hadis. Tapi kalau jumhur ulama termasuk tarjih madzhab Syafi'iyah, salam hukumnya ya demikian apa sesi yang pertama dari turunan sholat paling tidak jenengan tadi sudah sunnah. Ketika ditanya ini wajib atau sunnah, dalilnya sudah bisa jawab tadi. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya sudah pede. Oh, ada di hadis itu, minimal ada di hadis itu ilmunya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah saya kembalikan ke Ustaz Bani. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mungkin sebenarnya ini amat sangat singkat ya Ustaz. Tapi karena keterbatasan waktu, masih ada waktu 5 menit, kami persilakan pada Bapak Ibu untuk menanyakan mungkin ada hal yang masih belum jelas ataupun masalah yang lain yang ada hubungannya dengan Islam. Monggo, kami persilakan. Monggo Pak Bos. Ya, dengar ya. Terus yang pertama tanpa ikram haram. Oh ya. Oke, kami persilakan Pak. Oke ya. Ketika kita haji, orang yang melakukan haji itu disebut muhrim. Muhrim, orang yang berihram. Nanti ada ihram miqati, ada zamani. Itu kalau orang melakukan haji atau umroh. Disebut apa Pak? Kebun muhrim. Tapi ada bahasa yang common mistake, umum salah. Misalnya di TV kalau jenengan lihat laki-laki perempuan saling pacaran, nah, engkau nggak halal bagiku sampai engkau menjadi apa? Menjadi muhrimku. Padahal menjadi muhrimku itu muhrim orang yang berihram. Yang betul apa? Mahramku. Engkau tidak halal bagiku sampai engkau menjadi mahramku. Itu kesalahan yang pertama, bilang mahram tapi bilang muhrim untuk mahram. Bedanya apa? Muhrim itu orang yang berihram haji atau umrah. Kalau mahram orang yang haram
nikahi. Yang kedua, istri itu mahram atau enggak? Istri itu mahram tadi bang, man haruma nikah buat orang yang haram untuk dinikahi. Masa istri haram dinikahi? Halal. Makanya tadi itu sudah bahasa yang nggak jelas, salah juga di dua hal ya tadi ya. Nah, kalau orang yang melakukan ihram namanya muhrim, tapi kalau orang yang haram dinikahi namanya mahram ya. Oke. Apa hubungannya? Hubungannya sama Pak. Kalau jenengan ihram itu ada muharamat, ada hal yang diharamkan. Misalnya apa? Nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai wangian, harus pakai pakaian ihram itu. Tidak boleh bagi laki-laki memakai tutup kepala dan larangan-larangan yang lain. Memang ada kesamaan. Makanya disebut muhrim, artinya orang yang secara khusus melakukan ritual haji dan umroh dan ada larangan-larangannya itu. Sebagaimana dalam sholat, makanya kalau takbiratul ihram ya berarti tidak boleh melakukan segala aktivitas di luar sholat. Kemudian yang kedua, badal haji. Badal haji itu sudah diputuskan di APT jilid 3 ya. Nanti jenengan lihat di APT jilid 3 itu ada pembahasan tuntunan haji dan umroh yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih. Badal haji, badal itu penggantian. Maksudnya ketika kita punya orang tua misalnya meninggal, dulunya sudah daftar untuk haji, itu kita sebagai anak boleh nggak membadali itu? Atau misalnya orang tua kita sudah nadar, sudah janji mau melaksanakan haji, ternyata sudah tidak memungkinkan. Yang kedua misalnya apa? Meninggal, itu boleh nggak badal haji? Di Muhammadiyah diperbolehkan badal haji, tapi dengan beberapa syarat Pak. Yang pertama, yang menghajikan itu harus sudah pernah berhaji. Berarti kalau jenengan anak ingin membadali haji bapak atau ibunya, itu jenengan harus sudah haji dulu. Jangan belum haji terus membadali haji. Kenapa? Karena jenengan tetap harus memprioritaskan kewajiban jenengan dulu sebelum ke orang lain. Jenengan sendiri belum haji kok mau menghajikan orang lain. Yang kedua, itu masih hubungan famili atau mahram, diantaranya anak, kemudian saudara dan seterusnya. Dan sehingga bagaimana kalau umroh? Sekarang kan travel itu punya itu tuh Pak, program itu. Hanya bayar berapa? 5 juta, 10 juta, 15 juta sudah badal haji. Muhammadiyah tidak membenarkan karena itu lebih pada bisnis oriented. Kemudian yang melakukan badal haji itu satu orang, tapi yang diniati banyak gitu. Saya sendiri saya badalin semuanya ini. Itu sehingga dalam kajian Muhammadiyah kalau badal haji sebagaimana dalam travel itu tidak dianjurkan. Itu jawabannya kurang lebihnya. Oke, yang lainnya silahkan. Kalau masih ada bisa nanti cek ataupun secara tertulis karena waktu sudah menunjukkan yang sudah berakhir. Saya pikir itu jadi atau mungkin besok ikut lagi, mungkin sudah 2 kali tidak apa-apa, dan menanyakan lagi waktu itu. Mungkin itu ya. Sekali kita hari kajian tajih di hari yang keempat ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila mana saya memandu acara kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.